Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن وبعد. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Pada yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, para sepuh, pilih sepuh yang kami muliakan, yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin jamaah yang hadir di Masjid Al-Huda Tetel ini maupun jamaah yang mendengarkan dari rumah masing-masing, yang kami berharap dan berdoa mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat, seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa mencontoh beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang diakui kelak sehingga akan berjumpa dengannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, ekonominya sehat. Alhamdulillah. Sampun dahar napa darai Bapak Ibu? Oh sampun, alhamdulillah. Jadi sampai kalau alhamdulillah saya pribadi sudah makan tadi. Alhamdulillah. Karena tadi sebelum berangkat tiba-tiba ada nasi di meja sudah lengkap dengan lauknya dan lain sebagainya. Pas mau berangkat makan dulu katanya, mbok nanti tidak sempat makan nanti repot masuk. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya. Itulah nikmatnya memiliki istri yang solehah. Betul nama betul? Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Malah jadi curhat nih. Ya, saya sangat sayang dengan istri saya. Saking sayangnya, akhirnya istri saya juga sayang dengan saya. Pas mau pergi, saya punya kebiasaan Bapak Ibu, yang kebiasaan ini kami contoh dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kami contoh? Yang kami contoh adalah setiap keluar rumah, kemanapun, baik dekat maupun jauh, selalu pamit dengan istri dan tidak lupa mencium keningnya, dan selalu pamit. Telepon ego. Telepon? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah ya, saya selalu pamit ya. Dan begitu juga insya Allah dengan istri saya, ketika pamit, ketika keluar kemanapun insya Allah pamit, walaupun hanya sekedar beli sayuran di depan rumah gitu ya. Beli cilok kemutan bayu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu, selalu langgeng ya, sakinah mawadah warahmah. Sekalipun wallahu a'lam nggih, mungkin dulu ketika muda ya mungkin seperti itu. Jin apa anjing? Alhamdulillah. Ibu-ibu nata dipamitin apa mboten, Bu? Cok. Alhamdulillah. Oh, coklat. Karena saya begini, kalau pulang tidak ada istri di rumah tuh rasanya hampa. Kenapa ya? Karena laki-laki tuh tidak bisa kalau tanpa perempuan. Gitu.
Dipatasi nama batasi. Alhamdulillah ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dengan hadirin jamaah di Masjid Tetel Al-Huda Tetel ini. Yang pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutinan kita pada hadis Arba'in An-Nawawi, memasuki hadis yang ke-18 yang kami ambil sebuah tema tentang 3 wasiat utama. Tetapi sebelum itu mohon izin mengulang sebentar apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kinten-kinten masih ingat pembuatan apa yang kita sampaikan di hadis yang ke-17? Masih ingat? Insya Allah ya. Apapun ya, entah ingat entah kelalai, jawabannya insya Allah. Hadis yang ke-17 mengajarkan kepada kita agar senantiasa berbuat ihsan dalam segala keadaan. Ihsan yang dimaksud adalah al-itqan, untuk menjalankan sepenuh hati, menjalankan secara totalitas. Ya, datang ke masjid ya totalitas, sholat di masjid ya totalitas. Begitu juga dengan mengaji. Ya, dengan ngaji seperti ini harapannya semuanya berlaku ihsan. Bagaimana ihsan dalam mengaji? Salah satu contohnya ya beradab di dalam majelis. Apa salah satu contoh adabnya? Adabnya duduk dengan rapi, dengan tenang, mendekat dengan ustadz, kemudian tidak lupa membawa catatan. Ya, biasanya begitu. Ya. Tapi kita sudah memaklumi insya Allah ya. Ini keturunan Imam Syafi'i semuanya. Langsung nyantel. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang kita kerjakan karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu yang bawa buku hadisnya silahkan dibuka hadis yang ke-18. Kami bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nasah hasanun sahihun. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hadis yang ke-18 ini adalah hadis yang sangat populer. Hadis yang sangat sering kita dengarkan oleh penceramah-penceramah, oleh ustaz, oleh dai, oleh muballigh. Maka kalau boleh kami katakan ini adalah satu dalil hadis yang wajib untuk dihafalkan untuk para dai, untuk para muballigh. Sekolah tabligh, nyinggung-nyinggung gitu. Baik, alhamdulillah ya. Ini salah satu nanti syaratnya insyaallah hafal itu ya. Suatu Ramadan sudah hafal insyaallah. Ya, hadis ini menjadi salah satu hadis yang perlu dihafalkan. Karena apa? Karena mengingat pentingnya hadis ini yang juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah yang ke-3 Al-Imran ayat 102, yaitu mengajarkan kepada kita semuanya untuk berlaku, untuk berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pada hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan berkenalan dengan 2 sahabat mulia yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga sahabat Abu Abdurrahman atau yang biasa dikenal dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas 3 wasiat utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa wasiat itu? Wasiat yang pertama adalah wasiat bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada dan dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Dan wasiat yang kedua adalah mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya tentu kita sebagai manusia pernah berbuat kesalahan, berbuat sesuatu hal yang buruk, sehingga diperintahkan oleh Allah untuk diikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan wasiat yang ketiga adalah wasiat untuk berbuat baik, berakhlak yang baik kepada manusia. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan sahabat yang pertama, An Abi Dzar Jundub ibni Junadah. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Siapa beliau? Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam satu riwayat di dalam syarah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang kami baca, beliau berperawakan tinggi besar dan berjenggot lebat. Bagaimana fisiknya beliau? Berperawakan tinggi besar dan berjenggot lebat. Ada di sini yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada. Siapa orangnya? Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan Abu Dzar Al-Ghifari itu seperti apa, di riwayat itu disebutkan bahwa beliau itu fisiknya tinggi besar dan jenggotnya lebat. Yang akan kami garis bawahi di sini bukan tinggi besarnya, tetapi jenggot lebat. Ya, kita akan sedikit berbicara tentang masalah apa? Masalah jenggot. Sing enten jenggotnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan ada jenggotnya apa tidak? Ya kalau perempuan kayaknya enggak ada lah. Adanya paling kumis tipis gitu ya. Kalau jenggot enggak ada. Ya, saya belum pernah ketemu itu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah ketemu begitu ya, ya nanti disampaikan untuk referensi. Ya itu udah ada insya Allah. Nah, dan mohon maaf, mohon izin boleh dicek kanan dan kirinya. Astagfirullah ya. Jadi memang dalam hal jenggot ini disebutkan merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau pernah bersabda, berbedalah kamu, jangan menyamai dengan orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu tidak memelihara jenggot. Sehingga kalau orang musyrik tidak memelihara jenggot, orang beriman memelihara jenggot. Dan yang kedua, kaum musyrikin itu membiarkan kumisnya, ya, membiarkan kumis, sehingga orang-orang beriman diminta untuk mencukur kumis. Dari hadisnya kami bacakan, berbedalah kamu, jangan menyamai dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadisnya sudah riwayat Bukhari dan Muslim, sudah bisa dipastikan hadisnya sahih. Nah, muncul nanti sebuah pertanyaan kepada kita. Bagaimana kalau mencukur jenggot? Ya. Kadang kan kita lihat ya, ada orang laki-laki yang harusnya kemarin itu jenggotnya sudah muncul atau panjang, lebat, tiba-tiba besoknya habis. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Atau mungkin kita pernah melakukan yang seperti itu sampai habis. Ya, kalau zaman dahulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jenggot itu merupakan sebuah kewibawaan oleh seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak pakai jenggot itu tidak berwibawa. Jadi untuk membedakan laki-laki tulen dengan laki-laki non tulen terletak pada jenggotnya. Karena saya yakin setiap laki-laki pasti ada jenggotnya. Sekalipun nanti ada pengecualian yang mungkin memang tidak tumbuh gitu ya, bukan karena sudah tumbuh tapi hilang, tapi memang karena tidak tumbuh.
Nah, dalam hal ini kita akan menemukan sebuah ikhtilaf, menemukan sebuah perbedaan tentang hukum daripada mencukur jenggot. Ada yang berpendapat bahwa hukum mencukur jenggot hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukum mencukur jenggot makruh, dan ada yang mengatakan hukum mencukur jenggot adalah boleh. Ya, mencukur jenggot adalah boleh. Tetapi dengan catatan, kalau dalam hal ini Muhammadiyah memilih hukum yang membolehkan. Ya, jadi Muhammadiyah, sekali lagi kami sampaikan, memilih hukum yang membolehkan mencukur rambut, dagu atau jenggot ya. Tetapi dengan catatan tidak sampai habis dan hanya untuk dirapikan saja. Jadi misalnya tumbuh ya, karena mohon maaf jenggot itu kan kadang ketika semakin panjang semakin lebat itu ada yang morak-marik begitulah, ya. Sehingga boleh untuk kita sedikit merapikan. Misalnya ada yang panjang sebelah, kan dilihat kurang nyaman misalkan, maka dipotong sebelah agar lebih rapi. Berdasarkan dengan hadis telah mengkabarkan pada kami Umar bin Harun dari Usamah bin Zaid dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memangkas sebagian jenggotnya hingga panjangnya sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sekali lagi boleh untuk kita memotong jenggot, tetapi dengan tujuan untuk sekedar merapikan supaya tidak berantakan. Kenapa? Karena Islam itu sangat memperhatikan kerapian. Karena kalau rapi dipandang orang lain itu nyaman. Sedangkan mohon maaf, sekalipun jenggotnya panjang, kemudian lebat, tetapi kalau tidak rapi, misalkan berantakan, itu juga kurang baik. Sehingga ada yang wallahu alam bagaimana hukumnya menguncir jenggot, kan ada ya, ada yang jenggotnya panjang kemudian dikuncir gitu ya. Nah itu itu wallahu alam ya. Mungkin kalau terlihatnya nyaman, kalau terlihatnya rapi itu mungkin masih diperbolehkan, tapi kalau morak-marik ya tidak elok lah gitu. Kalaupun memang jangan sampai kebalik ya, merawat jenggot dan mencukur kumis, jangan sampai jenggotnya yang dicukur, kumisnya yang dibiarkan. Kumisnya sudah berapa tebal sekali, kemudian ininya tidak. Iya, padahal perintahnya sudah jelas. Hal ini dijelaskan juga dalam bab tertentu dalam fitrahnya seseorang. Jadi ada sebuah fitrah khususnya bagi laki-laki. Fitrah itu apa kalau kita bahasakan itu? Fitrah itu sesuatu hal yang sudah semestinya untuk dilakukan khususnya bagi seorang laki-laki. Contohnya apa? Memotong rambut, memotong kumis, kemudian mencukur rambut kemaluan, kemudian mencabut bulu, ya, bulu atau rambut ini, ya, rambut lah ya, dan lain sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkhitbah itu adalah bagian daripada fitrah seorang laki-laki. Siapa Abu Dzar? Kami sampaikan kembali, Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang dikenal oleh sahabat yang lain, termasuk di antara sahabat yang awal memasuki Islam. Jadi kalau sahabat itu ada yang mengatakan Abu Dzar itu urutan yang keempat, ya, sahabat urutan yang keempat masuk Islam, atau sahabat yang kelima. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari beliau adalah seorang pemimpin dari para zahid, pemimpin daripada orang-orang yang zuhud. Ya, zahid itu orang-orang zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu gampangannya kita punya harta banyak, tetapi kita hanya menggunakan seperlunya, dan sisanya kita gunakan untuk kepentingan umat. Dan kalau orang
Mungkin ada yang mengartikan zuhud itu ya tampil apa adanya. Misalnya motornya motor ya seadanya, motor yang jadul-jadul aja. Motor apa? 75 misalkan gitu ya. Nggak usah lah beli-beli motor mahal-mahal. Nggak usah beli motor-motor mewah dan lain sebagainya. Dan kita ketika melihat orang kaya, mengatakan loh orang itu bukan zuhud, orang itu nggak zuhud gitu ya. Kalau dosen kami dulu mengajarkan, zuhud itu bukan tolak ukurnya, bukan pada sesuatu yang dipakai. Bukan sesuatu yang dipakai zuhud itu. Zuhud itu adalah sesuatu yang seorang gunakan bisa lebih memudahkan dalam hal kebaikan. Boleh kok kita beli mobil yang mewah. Boleh kok kita beli motor yang mewah. Boleh saja, tetapi digunakan untuk apa? Kalau kemarin itu kami lihat ada di sosial media, di Instagram, kami mengikuti Ustadz Ja'far Tholib. Dalam videonya, beliau berkunjung ke kediamannya almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman. Ketika melihat, beliau bercerita bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pengusaha batik yang sukses. Suksesnya banget. Tetapi ketika melihat rumahnya, Masya Allah, sederhana banget. Sederhana banget. Kenapa? Padahal pengusaha batik ketika itu rumahnya besar-besar. Rumahnya gede-gede. Tapi Ahmad Dahlan rumahnya kecil. Ternyata sebagian harta yang beliau dapatkan, yang beliau kumpulkan, digunakan untuk kepentingan masyarakat pada waktu itu. Jadi sederhana saja rumahnya, kemudian digunakan untuk keperluan umat. Ada satu kisah yang menarik tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dulu Abu Dzar itu termasuk orang yang menyembah berhala. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah hendak beribadah kepada Tuhannya, yaitu patung, dilihatnya ada seekor anjing yang tiba-tiba mengambil sebuah susu yang dihidangkan, yang disajikan untuk Tuhannya. Yang kemudian diminumlah susu tersebut sampai habis. Lalu kemudian anjing itu tiba-tiba mengencingi patung tersebut yang dianggap sebagai Tuhan. Tadinya Jundub bin Junadah hendak beribadah, hendak menyembah patung itu dengan tujuan mengharapkan keberkahan dan menolak bala. Tetapi ketika melihat seekor anjing tersebut, akhirnya berpikir, tadinya aku mau mencari keberkahan dari Tuanku, tapi ternyata Tuhanku untuk sekedar menjaga minuman saja tidak bisa, sampai habis diminum sama anjing. Lah kemudian niatku ingin menolak bala, lah dirinya sendiri tidak bisa menghindar daripada kencingnya anjing. Akhirnya Jundub bin Junadah mendengar bahwa ada seorang yang mengaku nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, oh ternyata betul diyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar. Sehingga beliau pergi mendatangi Nabi dan berterus terang kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin masuk Islam dan bersyahadat. Nah, ketika itu di kota Mekah, padahal di kota Mekah masih minim sekali orang yang beriman, orang yang masuk Islam. Sehingga dengan gagahnya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai Nabi, aku akan umumkan keislamanku di depan para kaum Quraisy. Lah Nabi kan khawatir ini orang kok nekat gitu ya. Kalau sekali bersyahadat di depan kaum Quraisy, ketika itu masih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dan dikhawatirkan ketika Abu Dzar Al-Ghifari bersyahadat di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy, itu akan langsung dibunuh. Ya, karena lagi mencekam ketika itu. Nah, apa jawaban Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan, wahai Nabi, di kampungku sana membegal saja terang-terangan.
Aku itu pimpinannya para pembegal. Pembegal saja kok wani terang-terangan, apalagi hanya sekedar untuk bersyahadat. Akhirnya betul bersyahadat Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah bersyahadat, pulanglah Abu Dzar ke kampungnya yang bernama Al-Ghifar. Nah, salah satu alasan kenapa Abu Dzar mendapatkan julukan Al-Ghifari, yang mana pernah kami sampaikan, kalau seseorang ingin menisbatkan dirinya dengan suatu daerah, maka ditambahkan al di depan dan ditambahkan i di belakang. Contohnya misalnya kita mau menisbatkan diri kita dengan daerah kita. Apa daerah kita? Tetel. Maka apa? Ustadz Prian al Teteli gitu ya. Ya begitu, memang. Misalnya pengadegan ya al pengadegan. Ya itu boleh, silakan dibuat untuk nama WhatsApp nggak apa-apa, atau nama sosmed itu ya nggak apa-apa. Misalkan al Banyumasi gitu ya. Ada ini alhamdulillah. Nah itu nanti silahkan, Tetel itu belum ada nih. Ya nanti. Ya pengadegan saja kayaknya lebih bagus itu. Al mengadegani gitu. Silahkan. Itu siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kisah sahabat yang kedua adalah sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Kalau kita bercerita tentang Mu'ad bin Jabal, maka kita akan temukan bahwa beliau itu adalah seorang ahlul Quran. Beliau seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi di antara para sahabat yang lain. Ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, itu ada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW. Bahkan beliau secara langsung menyampaikan kepada Mu'ad. Di dalam hadisnya beliau mengatakan, wahai Mu'ad, demi Allah saya benar-benar mencintaimu. Dan beliau ulangi berkali-kali. Dan kemudian beliau bersabda, beliau mengatakan, berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah kamu tinggalkan ucapanmu pada setiap akhir sholat dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nabi menyebutkan secara langsung kepada Mu'ad, menandakan bahwa boleh bagi kita untuk mengatakan kepada saudara kita, aku mencintaimu. Uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Itu Nabi mengajarkan kepada kita, sehingga kalau kita merasa punya sahabat yang satu visi dan misi dengan kita dalam kebaikan, maka boleh katakan kepadanya, uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Yang mudah-mudahan dengan cinta itu akan selalu mengingatkan kepada kita. Kalau misalnya kita lagi malas-malasan ngaji, ada saudara kita yang kita cintai mengingatkan kepada kita, ayo jadwalnya ngaji, makan aja tolonan baik. Itu begitu. Dan apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba fi yaumil qiyamah. Seseorang akan ditempatkan di surga bersama dengan orang yang dicintainya. Maka misalkan Ustaz Nur Rahman ya cinta dengan Ustaz Nur, sampaikan saja nggak apa-apa gitu. Tapi yang menang-menang bahaya jadi mungkin kan buatan kepenak. Ya. Kemudian Mu'ad bin Jabal, ya, kalau dari fisiknya beliau dikatakan sebagai min ajmali rijal, termasuk seorang sahabat yang memiliki kesempurnaan fisik. Ya, rambutnya bagus, badannya tinggi besar, kemudian matanya lebar, giginya putih. Ya, kalau para sahabat mengatakan min ajmali rijal, bukan hanya dari fisiknya saja yang bagus, tetapi juga hatinya yang bagus. Kalau min ajmali rijal itu zaman sekarang bahasanya itu good looking. Apa Bapak Ibu? Good looking. Ya, dipandang tuh sedep banget gitu. Itu good looking. Mu'ad bin Jabal. Bukan good looking. Mu'ad bin Jabal itu memiliki banyak keutamaan. Ya, selain tadi mendapatkan kecintaan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Mu'ad pernah diutus oleh Nabi untuk menjadi pemimpin
di negeri Yaman. Sehingga di sana ada satu kisah yang lucu, satu kisah yang sampai kepada kita bahwa Mu'adz bin Jabal pernah menjadi seorang imam. Ketika dipimpin bertugas akhirnya kan jadi imam, karena Mu'adz sekali lagi kami sampaikan ahlul Quran. Hafal Al-Quran bukan hanya sekedar hafal, tapi juga memahami apa yang ada daripada Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, khudul Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran, ambillah ilmu Al-Quran kepada 4 orang sahabat. Siapa mereka? Yang pertama, min Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud yang pertama. Yang kemudian nomor 2, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal. Dan yang ketiga, Salim, seorang pelayan dari Abu Hudzaifah. Keempat ahlul Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi. Ya, jadi ambillah kalau pengen belajar Al-Quran sama ahlinya. Siapa ahlinya? 4 orang tadi. Salah satunya ada Mu'adz bin Jabal. Nah, saking ahlinya Mu'adz bin Jabal selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Selalu menjadi makmumnya Nabi SAW, sehingga Nabi melakukan apa ketika sholat dikerjakan sama Mu'adz. Sampai lupa ketika Mu'adz menjadi seorang imam di satu daerah yang mayoritas daerah itu adalah seorang petani, seorang pekerja keras yang mungkin dari pagi sampai sore baru pulang, tiba-tiba menjadi imam sholat Isya. Apa yang dibaca rakaat pertama? Al-Baqarah alif lam mim ngantos rampung. Berapa ayat itu? 280. Nah, atas rampung, karena salah satu sifatnya Nabi ketika membaca surat itu sampai tuntas, buatan potong-potong. Jadi ketika Nabi sholat itu sampai tuntas. Al-Baqarah ya selesai, tidak seperti kita gitu. Kalau kita kan potong-potong gitu ya. Misalkan kita motong rakaat pertama alif lam mim sampai 5 ya. 5 ayat gitu ya. Kemudian rakaat kedua ayat kursi gitu. Misalnya begitu. Kalau Nabi sampai selesai, sampai tuntas. Nah, Mu'adz praktek ceritanya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau kita baca saja, mungkin itu bisa 1 jam lebih. Itu baca. Belum ketika sholat itu, saya yakin saya jamnya lebih khusyuk lagi. Dan itu bisa lebih lama lagi. Nah, ketika selesai salam, loh kok kosong gitu ya. Ya, dia tinggal pergi. Lah Mu'adz kecewa, jengkel sama jamaahnya. Sehingga mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semuanya adalah orang-orang munafik," katanya. Loh, kok munafik? Padahal kalau kata Nabi, tanda-tanda orang munafik ada berapa? 3. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan ada satu tanda orang-orang munafik yang dijelaskan di dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku ngakune beriman, ngakunya muslim. Salah satu syarat menjadi muslim, salah satu kewajiban muslim adalah sholat. Tapi boleh sholat awang-awangan, males-malesan. Lah buktine urung rampung wis pada bubar. Disampaikan kepada Nabi. Lah Nabi, orang yang paling bijak, tidak langsung menerima ucapan dari Mu'adz bin Jabal. Datang seorang utusan dari masyarakat itu menyampaikan, "Wahai Rasul, bukan kami yang munafik. Kami itu hanya sebagai korban." Kenapa jadi korban? Lawang kami biasa kulhu, ijik-ijik langsung Al-Baqarah, rampung maning. Mending dipotong-potong gitu. Dan Nabi hanya tersenyum mengatakan, Mu'adz, jangan. Senyum saja. Mu'adz, ya Allah. Kamu iya paham, kamu ahlul Quran. Tapi perhatikan makmummu itu siapa gitu. Kalau pas waktu aku imam, kata Nabi, kamu makmum wajar. Karena aku yakin kamu itu kuat-kuat, makmumnya seperti kamu kuat-kuat.
Berdirinya lama sudah biasa lah, mereka yang biasa kulu-kulu ya jangan bakorokan, kamu curang kan. Dan itu di situ akhirnya semuanya berdamai. Itu Mu'ad bin Jabal ya. Dari kisah Mu'ad itu mengajarkan kepada kita, seorang imam itu harus adil. Dilihat dulu jamaahnya itu yang seperti apa. Loh jamaahnya sepuh-sepuh kok macari ya suwe banget. Macari ya tawa banget. Apa maning maghrib? Nah, waktu singkat kok ya suwe macari. Pernah Bapak Ibu? Ya, di satu tempat itu ada orang yang mungkin saking pengen jadi imam ya. Mungkin karena kebetulan yang imam aslinya, imam originalnya itu berhalangan. Dan imam penggantinya juga berhalangan. Gitu ya. Berhalangan apa telat gitu, telat. Tiba-tiba yang biasa jadi muadzin itu imam. Ya, ketika imam ada kesempatan sholat maghrib yang dibaca apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ikut-ikutan dari Alif Lam Mim sampai mana? Satu lembar. Surat Al-Baqarah satu lembar. Itu sholat maghrib. Itu rakaat pertama. Ya, 2 halaman. Nah, rakaat kedua dilanjutkan ayat kursi. Satu halaman terakhir Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai la yukallifullahu sampai selesai. Akhirnya setelah selesai ada yang komplain dengan saya. Ya kebetulan saya di situ. Ada yang komplain, tanya gitu. Apa kalau di sini sholatnya begitu waktu maghrib? Saya jadi nggak lagi. Gimana gitu? Enggak sih, enggak kayak gitu biasanya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Biasanya begitu. Loh, berarti ini bukan imam aslinya, iya. Bukan imam aslinya. Ya Allah, jadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika menjadi seorang imam di dalam sholat haruslah menjadi adil. Lihat jamaahnya siapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sepertinya sudah masuk waktu Isya ini. Insya Allah kita baru bercerita tentang seorang sahabat ya Allah. Ini mohon maaf ya barangkali terlalu banyak bercerita sehingga pada inti materinya belum tersampaikan. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan part 2 ya. Jadi nanti untuk Ustaz Brian tidak usah tanya lagi judulnya apa, masih sama, cuma ditambahkan part 2. Ya Mas Arnas ya. Jadi tinggal tambahkan saja part 2. Itu jadi gampang Masya Allah. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 2 kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia kita bisa mengambil pembelajaran yang kita terapkan kepada kehidupan kita. Ingin jadi siapa kita, ingin meniru siapa kita, selain meniru dari Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, juga boleh untuk kita meniru amalan-amalan dari para sahabat yang mulia. Kita pengen jadi Mu'ad bin Jabal, boleh sekali. Kita pengen seperti Umar bin Khattab, boleh sekali. Kita pengen seperti Abu Dzar Al-Ghifari, boleh sekali. Silahkan apapun yang kita inginkan menjadi siapapun terus tekuni. Misalkan kita pengen meneladani daripada Utsman bin Affan, apa yang kita teladani? Beliau juga seorang ahlul Quran yang bahkan dikisahkan beliau itu termasuk salah satu di antara sahabat yang pernah menghatamkan Al-Quran 1 kali khataman di dalam sholat di dalam Ka'bah. Utsman bin Affan. Kalau kita pengen ya Allah, mudah-mudahan satu ketika aku bisa jadi hafal Al-Quran yang menjadi imam tarawih 1 malam 30 juz misalnya. Ada tidak? Ya enggak ada. Belum. Atau misalnya ya 1 hari 1 malam 1 juz. Berarti 30 malam 30 juz. Boleh saja kita berharap, kita berangan-angan boleh dalam kebaikan, apalagi sudah ada komunitasnya. Komunitas Nobarti yang kami husnudon, yang kami yakin satu ketika komunitas ini akan menjadi komunitas yang besar, komunitas yang banyak membawa manfaat pada banyak masyarakat. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya
ada informasi pengajian-pengajian silakan dihadiri, yang mudah-mudahan dengan itu menjadikan hati kita semuanya menjadi tenang, karena Allah katakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kenapa kita kok kadang senangnya galau? Kenapa kok kadang kita senangnya sedih? Kenapa kok kadang kita pusing, banyak pikiran dan lain sebagainya? Bukan karena kita kurang healing dan kurang jalan-jalan, tapi karena kita mungkin kurang ngaji, mungkin kita kurang baca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.